Begitu amanatnya dengan saya apa bisa edit di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwa. Fattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala 'azza wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shallallahul alaihi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikatul sunnati fama rubba an sunnati falasani. Rawahu muttafaqun alaihi wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadirin rawuh hadirat wa bil khusus dua insan, dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, wanita akana dua istri bersama SPD. Alhamdulillah lagu payun puji kali syukur urang sami-sami panjatkeun kagungan maha puji nyatana Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah kalantungan kudrat sarta iroda Allah hidayah oleh hidayahna terlepas dari namauna yaduna. Alhamdulillah dina dinten Sabtu ayeuna kaping 26 Agustus 2017 Masehi tepat sareng kaping 4 Zulhijjah 1438 Hijriah. Nalangkungan wasilah keluarga besar Bapak Asep Apang, Ibu Dariana, Bapak Udin Samsudin, Ibu Dewi Pratiwi. Urang sadayana biasa kumpul ngari tempat kanggo nyakseni lumangsungna prosesi akad nikah antawis bani abani ka istri sadaya. Dibuna mulia lauti paniatan kakek kamaksanan anu mulia saeun biasa dicatat di bagi ku Allah Subhanahu wa taala ngacatat terwujud amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Khusus kehidupan sabada sah resmi sebagai suami istri sah dipandang menurut agama oleh undang-undang nu berlaku bulan nyata undang-undang perkawinan masjid dan keempat mugi-mugi hadir ke rumah tangga anu harmonis, rumah tangga anu adem ayam tentang ilmu rahmat serta barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, simpuling atas nama petugas di kantor urusan agama Kecamatan Palarang dan hari ini membantu amanah tugas kami hadiran kami prosesi akad nikah keduaan sekaligus minta kami mengabdi supaya pernikahan merenah lincah karena aturan berlaku urang sadayana terutama aturan syariat ajaran agama Islam. Namun saat acara simpuling mendadak punten saupamina malika hadir simpuling nalika simpuling cumarios aya simpuling aya hal-hal anu matang nedrip kana manah patisana siapun dan anu kasumpul. Hari ini juga Allah Subhanahu wa taala supados teu nyangkol di kana waktos patawi sasi Zulhijjah teh biasana teh saat-saatna pernikahan aya di dunia.
komo dina tanggal 3, tanggal 4, tanggal 8, 10, 11 loba nikah teh. Sebenarnya itu maros aya naon ieu teh nikah teh di bedrock wae ieu teh. Ieu teh tadi cenah naroskeun ka ustaz ka ajengan yang paya teh hadir nikah teh kitu. Nah, sesuatu teh hadir. Hari pernikahan mah da setiap hari pun juga adalah baik. Setiap hari bulan itu adalah baik. Nu penting mah urang hajat mah alangan sangka hade, sangka mencekir, hiji bulan orang, 2 bulan duit sesuai itunya. Tilu teh becok jeung batur, halalo sehat insyaallah hajat mah kitu resepna. Ieu mah nikahkeun hanya ke ustaz heula. Pak di ustaz jawab gitu, hade nu sabaraha sakan menang uruhan ustazna gitunya. Ayeuna kawalahan kawalahan teh kana 8 10 11 diaru kawalahan. Tidak teh nya ka ustaz gitu. Semuanya dan semua akhir itu adalah baik. Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Taubah ayat 36 bahwa semua baik hari itu adalah baik. Lamun kurang nganggap salah satu hari jelek berarti geus nganggap goreng ka Gusti Allah. Intinya konsepna Al-Quran surat Taubah ayat 36. Baiklah harga sedayana penginta alhamdulillah simpuling pengertian dia ada budi dari perolehan saksi kamu pihak 1 Bapak Triana tiba itu 2 Bapak ya ya. Ya. Ayah. Hilap katanya. Oh, kalau iya ya. Baiklah rahimakumullah, sebelum menyampaikan acara ijazah panutan Rasulullah SAW sakacana ngahalalkeun dua insan nu tadi haram jadi halal teh Rasulullah sok mayunkeun heula nu ngaranna nyaeta nasihat papatah wejangan dina bahasa Arab disebutna khutbatun nikah. Ieu teh anu geus arang langka dilaksanakeun ku setiap jalma nu mereka pernikahan. Padahal nikah teh kangsupana sunnah di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus arang khutbah nikah teh nempikeun ka lamun aya petugas atau saya khutbah nikah lila ditohelan eta teh. Tawila teh can cukup 5 menit khutbah nikah mah kitu eta teh. Para Rasulullah mah justru khutbah nikah teh merupakan satu hal yang ditekankan kepada orang yang akan membangun melaksanakan rumah tangga. Tasih beri kita pada melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sok sanajan meskipun tidak memuaskan pada hati anak-anak berdua, khususnya umumnya kepada bapak-bapak ibu sekalian. Tapi saya mohon maaf, semoga ini ada sedikit yang bisa diterima oleh bapak ibu sekalian, termasuk oleh ananda berdua. Kenapa Rasulullah menyampaikan khutbah nikah? Sangka bejakeun Rasulullah nalika jalma rek salat Rasulullah pematan heula. Rasulullah khutbah salat heula can aya. Ketika seseorang akan melaksanakan saum Rasulullah khutbah saum. Ketika Rasulullah dan sebagainya tidak ada. Kenapa? Karena nikah itu merupakan perjalanan yang panjang sekali. Itu nikah. Tapi ketika ibu bahasa nikah yang pertama dan nikah yang terakhir segitunya. Lamun nikah nu hiji jadi ke terakhir berarti keadaan teu. Kunaon kieu teh nikah yang pertama ulah nepi ke kapegat kitu gitunya. Nikah yang pertama sampai nikah yang terakhir berarti jadi nikah dua kali gitunya. Aya nikah 2 kali gitunya. Lamun urang nikah 2 kali berarti pegat heula eta teh gitunya. Kasalam pegat entau hidup mah. Tah bagi sadayana panikah. Kenapa demikian? Sabab nikah itu merupakan perjalanan yang sangat panjang sekali dan tidak ada ilmu yang di dalam masalah pernikahan. Terus mata itu tadi bahasa nikah mah belajar. Ari salat waktu nabila atau sakedeung? Sekedar. Sehari semalam berapa waktu salat? 5 waktu. Panglilana we hidup lamun salat duhur, salat isya, panglilana sabaraha menit panglilana? Paling jelas berapa menit? 3 menit. 3 menit tidak artinya. Tidak 3 menitnya. Sekedar. Tuh, nya sebenarnya 3 menitnya. Berarti lamun tiap waktu 3 menit kali 5 sebar menit asa apa seperti salat? 15. Jelas betul. Si Budi mah hebat.
Namun jelema parantos pintar salatna sawaktu 2 menit pintar salatna teh jelema. Pintar ngajina nama luka khusyuk henteu eta ditanya. Pintar alus eta kala ditanya. Cik ari saum sabaraha lilana. 30. Saum nangis mi sabaraha? Sebulan sasasi. Oh, sasasi. Cuma sebulan sasasi gitu. Segedengnya haji sabaraha hari haji. 40 hari teh genepna. Ada waktuna sabaraha hari? 5 hari gitunya. Tidak hari tarwiyah sampai ke sananya sakeudeng ibadah hajinya. Hari nikah sabaraha oe? Sebulan. Tidak terhitung gitunya. Hanya ajal yang memisahkan gitunya. Atau ada peribahasa oke, nikah sing nepikeun ka pakotrek itu salah eta teh. Namun nikah nepikeun ka jadi pakotrek itu moal kur init eta teh gitunya. Alangkah pakotrek itu na moal kur init maksud kota heula mah nikah teh pangeuten sing nepikeun ka nini aki-aki nu bisa misakeun teh nyata azal. Itu maksudnya. Ngadu urang mah sok saleh dihartikeun bae eta. Tidak gampang nikah. Tapi yang akan sulit bagi kita di dalam membangun rumah tangga itu adalah bagaimana caranya ketika berumah tangga supaya menjadi rumah tangga anu diidam-idamkan oleh segenap manusia. Ketika mendoakan supaya menjadi idaman bagi semua orang. Yang pertanyaannya apa sih arti idaman? Idaman. Itu depan, itu idaman, idam itu itu. Ya jadi idaman tak idam. Apa idaman? Bagaimana supaya istri jadi idaman suami, suami jadi idaman istri. Tapi memang orang tadi itu, orang berapa lama apa arti idaman? Nah, jadi idaman teh bu? Apa orang kayak hah? Kamu mengetuh, idaman kamu dambaan gitu ya. Bagaimana supaya pamajikan jadi dambaan suami dan suami bagi menjadi dambaan bagi seorang istri? Bagaimana caranya? Nah, terus baru ingat saya bahwa di antara rukun nikah ayat 5 menyebabkan rukun nikah ayat 5. Hiji ayat calon suami, 2 calon istri, 3 wali, 4 saksi, 5 ijab kabul. Ijab sasaran wali kabul panantian tidak. Dan di sela-sela ijab dan kabul di sana ada kata-kata ucapan penyerahan mahar. Mahar karena bahasa orang nama mahar itu mas kawin. Di dalam bahasa agama disebutnya asyodat. Asyodat mahrun atapi mas kawin. Alhamdulillah di dia nyata mas kawin emas 20 gram. Itu Nabi handai kurang, kamu kurang jadi dosa, jadi hutang gitunya. Alhamdulillah. Berarti tos plus gitunya. Supaya lebih setimbang gitunya. Sedekah na alhamdulillah. Yang penting mah 20 gram tapi kurang, berarti hutang ke majikan. Apa sih makna mas kawin? Gampang ucapkan mah. Saya nikah dengan putra bapak dengan mas kawin sekian. Nah, eta mas kawin mengandung beberapa makna. Lamun orang paham tentang makna mas kawin, sebenarnya yakin ketika seseorang membangun rumah tangga, apa di rumah tangga, apa tadi dia sakinah mawaddah warahmah. Ini merupakan gambaran bagi setiap manusia ketika membangun rumah tangga. Pertama, mas kawin mengandung makna kalimat asyidku. Ini dari cantum beda. Kedua, mas kawin mengandung makna al-faridoh. Nukatilu, mas kawin mengandung makna al-ujroh. Nukaopat, ikhlas. Tobatin ikhlas ibading etam intinau. Nukahiji, mas kawin mengandung makna kalimat asyidku. Asyidku teh tina bahasa Arab, tina kalimat sodako, yasduku, syidkon, sidikon. Hatina muncul bahasa Arab, mana hatina asyidku teh. Di antara sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang pertama Nabi Muhammad memiliki sifat naon? Amanah. Sidik. Apa di sidik? Hatina sidik naon? Benar. Naon deui? Jujur, terpercaya. Lawan antonim tina kata jujur, benar, terpercaya naon? Bohong. Naon deui? Rahul. Terus
ngawadul, gedebul, linyong, bahasa apa dusta alias kidip. Namun di dalam rumah tangga, seorang suami sudah memperlihatkan citra kejujuran pada istrinya, istri sudah memperlihatkan kejujuran pada suami. Kira-kira rumah tangga harmonis semua? Harmonis semua, Bu? Kali ini, pilih lepatan. Upami seorang suami sudah memperlihatkan sifat kejujuran pada istri, entah lobang rahul, ngawadul, gedebul, linyo, bohong, dusta, atau istri juga sama pada suami, rumah tangga harmonis, awut-awutan. Harmonis. Awut-awutan harmonis. Harmonis. Gitu ya. Harmonis. Langsung gitu gitu. Harmonis. Harmonis semua. Harmonis. Tapi lamun rumah tangga salaki, geus loba ngarahul, ngadepul, bohong ke pamajikan, atau sabalikna pamajikan geus loba saliku, ngawadul ka salaki, rumah tangga acek mual. Mual. Awut-awutan mual rumah tangga. Awut-awutan. Salah satu faktor yang menyebabkan hancurnya runtuhnya rumah tangga itu sebab lu bieu teh. Tidak, ismi, lamun dikasakeun ke wandri ka hidap lo mengabohong. Teu jujur, hidap narima moal. Hah? Mual. Narima? Mual. Tegang. Ada ya. Mata aduh lamun urang dengan konsep dengan pamajikan, macam pamajikan salah salaki itu konsep agama luar biasa. Pati ismi tidak akan menerima dan menolak ketika punya suami ternyata suami loba ngarahul, ngawadul, gedebul, osok, taek nyempilkeun duit na kopea. Dana taktis, dana cengos keur main di sanes. Mau nerima. Cik, jadi hati mual hidup. Di mana sakitnya? Di sini. Semua bandrigi, lamun wadi anak usaha dari pagi sampai sore. Coba dibahas sama tidur ke sore tomper tentunya anak usaha ke pamajikan untuk menafkahi istri dan anak. Ternyata pamajikan loba bohong disalahi. Narima mual wandi. Rek ika mana ke istri tidak? Ika mana ke? Tampilin wae mah gitu. Nah. Ya. Dia mau bangga bohong, kalau bangga bohong wae pamajikan, ika mana ke pamajikan? Ini lagi. Rasanya pematahan heula di dalam kewajiban salaki itu kudu nguruskeun kan jadi pamajikan. Islahul aqidah, islahul ibadah, islahul muamalah. Ulah bangga bohong. Jadi pertama adalah asyik. Lisailina syikun. Allah akan bertanya tentang kebenaran seseorang nanti pada hari kiamat. Oleh itu tanamkan sifat kejujuran. Jadi mas kawin itu segawayanya. Nalika hidup masakeun mas kawin, nalika hidup dari mas kawin berarti ku ayana cendera mata mahar teh tandana kedua belah pihak harus memperhatikan sifat kejujuran. Cik bapak-bapak, lobana ayeuna koruptor ditewak berwajib ku KPK teh jujur atau ngawadul eta kanjeng Nabi? Ngawadul, teh jujur. Dalam menjujur mah mawani selingkuh, korupsi mawani. Mau teh kalau sakeun bencurian, mau teh rasa pergian naon sababna lamun jiwana basbas jujur, keimanan diakui dengan sebenar-benarnya. Mayas dikusaripun wa huwa mu'minun wala yazni zani wa huwa mu'minun. Seorang pencuri tidak akan mau melakukan pencurian namun jiwana beriman jujur. Dan orang yang suka melakukan perzinahan tidak akan mungkin melakukan zina namun jiwana iman ke jujur. Wah, anak itu konsepnya adalah asyidu, benar, jujur. Hiji, tanamkan hidup. Dua, al-farido. Nah, hadirna al-farido. Nalika hidup ayeuna mengucapkan penyerahan mas kawin dan penerimaan, maka yang kedua ternyata sudah mengandung kalimat al-farido. Nah, hadirna al-farido. Kalimat pardu, hadirna pardu naon? Pardu naon hadirna pardu? Wajiban. Seorang suami punya kewajiban pada istri pun juga punya kewajiban kepada suami. Bapak rek nanya kawani, nalika jadi salaki, jadi kowam hidup teh. Rek dibawa ke mana ke istri? Ke
bumi. Bumi mana? Oh di dia? Di bawah bumi. Mana eta mantunya? Wa alal maulahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bahwa kewajiban suami itu adalah pertama kasih tempat yang teduh istri itu. Jangan sampai istri kata langsara. Sare di mana wae, silakan itu mah. Mau di rumah mertua itunya, mau di rumah orang tua, dan kontrak. Nu penting mah pulang di kolong jembatan. Tapi sasara pamajikan silakan di mana temangga eta mah itunya. Nah, tapi intinya Bapak titip kawani sebagai suami udah di dunia nanti bawa pamajikan karena jalan insur dan tetap bawa pamajikan karena jalan diselamatkan karena jalan kehadean udah diantar pamajikan. Jadi intinya lamun salaki loba wanita loba ngajak karena kehadean ke pamajikan kudu ngucapkeun syukur alhamdulillah. Jadi lamun engke si amin eta teh kudu syukurnya alhamdulillah di surga. Tersantul hidup lamun perusahaan percicitan tersantul. Ibu-ibu ayeuna bal-banola eta gitunya. Kaki itu kewajiban atau tunduk patuh. Tapi suami pun juga harus tahu diri tempel. Lamun pamajikan keur nyusu, muprok nyusu keur nyangu, ngayetrika, sasabu, salaki hayang cikopi mah ulah ditati pamajikan nya. Sorangan we nyician teh bisa eta salaki. Ya masalah laki pamajikan keripuna ke pamajikan tersamane mah cikopi mah pas kaki mah rokok hiu pamajikan gitunya ayeuna salah kata digawena. Jadi suami istri juga harus tahu diri bedanya meskipun itu adalah bentuk kewajiban ketaatan kepada suami harus ada tip and trick yang di dalam rumah tangga Pak itu. Hari muliakeun Allah Subhanahu wa taala al-Fadil. Boleh diantar kan? Kita udah patutnya biasanya mau kasih makan apa nanti itu berjuang nama kasih naon teh halal naon halal teh salah satu kewajiban suami mah lamun boga pamajikan pegang di Tuhan ya malam atas motok emang gitunya buat pegangan deui mah kita pertahankan gitunya salah satu kewajibannya gitunya nah kulu wasrabu halalan thayyibatan kasih makan makanya halal dan toh kita lagi sekarang memang ayat-ayat kuncinya. Ketika ada seorang datang kepada Umar bin Khattab mengadu hal tentang anaknya anu nakal, buraung, bedebok, bandel. Orang tua merasa jengkel, memperhatikan sikap anak anu bedebok. Sumping ka khalifah. Ya Amirul Mukminin, saya ini sudah kesal jengkel punya anak anu bandel. Kada dikumakeun ieu anak abi. Umar bin Khattab manggil ka anak eta. Nah aja teh sieun doraka. Anjing disir ku Allah Subhanahu wa taala ternyata eta anak pintar jawab. Amirul Mukminin, apakah orang tua saya sudah melaksanakan kewajiban tentang hak bagi saya? Ternyata artinya orang tua sudah memberikan didikan yang baik. Anak itu mata atas konsepnya. Hade cerita hade na turunan, anak, keluarga, bangsa negara teh mula-mulana dari konsep pernikahan. Anak itu pertama carita calon pendamping yang baik itu yang pertama. Nomor dua beri nama yang baik, ketiga pendidikan konsepnya agama Al-Quran. Insya Allah rumah tangga masyarakat akan baik. Bagi sedayana al-Farid duduk patuh tanpa salah, bermuka manis menjadi salah. Hadirnya dalam situasi kondisi bagaimana juga suami kamu hadirnya. Ulah juga ibu-ibu ayeuna mati balik sama salaki keur baduit jaya meninangna nenek sakit ibunya. Ibu sapa dipencetan sakit teh. Suatu saat salaki terjatuh bangkut bawa duit manun gitunya banyak masalah itu tentunya. Nah, istilah Sulaiman tetap bermuka manis, menjaga kepercayaan, menjaga amanah seorang suami dan kehormatan pribadi termasuk kehormatan suami. Bisa kedengeun ngawulaan pentadi jadi salaki, marangan sadar jadi salaki. Tilu mas kawin ngandung makna al-ujur. Ujur itu artinya naon? Pahala, ganjar. Insyaallah bagi siapapun juga ketika rumah tangga harmonis sakinah mawaddah warahmah, Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Cek Allah berat gerak asup ka surga. Tuh jaminan bagi orang yang rumah tangganya baik, langsung Allah jamin eta aljanah sawarga. Tidak aya asup ka surga.
dambaan kita semuanya banyak mudah-mudahan. Tapi bagaimana besok nama pelihara konsep rumah tangga yang baik, insya Allah itu akan mengantarkan dengan sendirinya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nanti insya Allah dengan modal ikhlas kemudian atau dilihat bahwa salah satu yang bisa menentukan sah dan tidak sahnya, benar tidak benarnya diterima dan tidak terimanya amal membantu ikhlas. Ikhlas itu adalah bersihnya hati, terhindar daripada unsur-unsur yang akan merusak amal tersebut. Namun atau ria, hasud, ujub, takabur, iri, dengki, cair, kami, biaya, untuk tongok, walang, taga. Insya Allah bersihkan hati ketika Anda berbuat, ketika Anda beramal. Insya Allah dengan proses tersebut akan membangun keluarga yang baik, membangun masyarakat yang baik, membangun negara bangsa yang baik, apalagi akan menjadikan agama yang qawiyyun, agama yang kuat. Hari muliakeun Allah Subhanahu wa Ta'ala sakitu itulah kita sampaikan mugi-mugi ada manfaatna khusus pengetahuan kawan pribadi sendiri supaya sendiri telah kuat dina mempertahankan konsep agama, terutama pengetahuan untuk membangun kesejahteraan dalam rumah tangga dan yang lain.